ini dikumpulkan sekitar 70 sampai 100 orang sahabat. Karena kenapa? Karena para ahli sejarah berbeda pendapat tentang hitungan sahabat-sahabat yang wafat dalam perang Uhud ini. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sahabat, kenapa di sini jumlah korbannya sangat banyak? Karena ada satu kesalahan kecil yang dilakukan sahabat Nabi, yaitu mengabaikan instruksi baginda Rasulullah SAW. Ketika permulaan perang, sebelum perang mulai, Nabi inspeksi dulu medan perangnya, dilihat ditinjau sama Nabi, dan Nabi tahu bahwa ketika setelah medan perang ditentukan, Nabi tahu bahwa sebelah kiri dari pasukan, pandangan Nabi tertutup oleh bukit ini. Kelihatan kan? Jadi perangnya di sini nih, menghadap ke sana, dan di sini di sebelah kiri tertutup pandangan. Gak bisa tembus pandangan karena ada bukit. Nabi khawatir dari balik bukit ini orang-orang Quraisy atau musuh akan menyelinap dari balik bukit dan menyerang Nabi dan sahabat-sahabatnya dari belakang kan. Perang di sana, musuh di sana, menyerang dari balik bukit, habis kita diserang dari belakang. Nah, Nabi mengantisipasi itu. Maka Nabi menugaskan 50 pasukan memanah untuk bersiap-siap di atas bukit. Tujuannya kata Nabi, kalian aku tempatkan di sini supaya kalian melindungi punggung-punggung kami. Artinya jangan sampai kami diserang dari belakang. Kalau ada musuh mau menyelinap dari balik bukit dan menyerang kami dari belakang, kalian harus hujani mereka dengan anak panah, kata Nabi. Dan kalian ini, kalau sudah seperti itu terjadi, kalian tidak boleh turun dari puncak bukit. Kami kalah, kalian nggak boleh turun, harus stand by ready di puncak bukit. Atau kami menang pun, kalian tidak boleh turun di puncak bukit. Terjadi perang, alhamdulillah, dengan semangat berkobar 700 tentara Islam bisa mengalahkan 3.000 tentara Quraisy sehingga mereka mundur. Mereka kabur melarikan diri dengan melemparkan pedang-pedangnya, melemparkan senjatanya, tamengnya dan lain sebagainya, dilemparlah mereka supaya mereka tambah kencang lari kan. Nah, pedang-pedang yang ditinggalin, tameng-tameng yang ditinggalin, diambilin oleh sahabat-sahabat Nabi sebagai harta rampasan perang. Dah melihat kawan-kawannya yang di bawah mengutin pedang, mengutin harta rampasan perang, yang di atas ngiler Pak. Lupa mereka dengan instruksi Nabi. Lupa mereka bahwa Nabi pesan mereka gak boleh turun. Dah dengan semangat ingin mengambil harta rampasan perang untuk dibawa perang lagi nanti, bukan ngiler harta ya. Cuma wajar orang berperang ingin harta rampasan perang itu wajar. Maka mereka turun di puncak bukit mengutin harta rampasan perang yang ditinggalkan musuh. Dan hal itu ternyata ketahuan oleh pimpinan atau panglima perang pasukan berkuda Quraisy, yaitu Khalid bin Walid. Maka Khalid yang awalnya udah lari, dia muter dengan kudanya, naik ke puncak bukit, dia ambil alih markas itu dan dia serang Nabi dari belakang. Dan dia juga panggilin kawan-kawan yang lari supaya menyerang Nabi dari depan. Jadi depan belakang kanan kiri pasukan Islam terkepung oleh tentara musuh sehingga kacaulah barisan tentara Islam, bahkan mereka sempat saling tusuk, saling serang sesama Islamnya sehingga menyebabkan banyak tentara wafat. Ada 100 orang menurut satu pendapat, ada itu orang menurut pendapat lain, dan semuanya dikuburkan di sini. Nah, itu udah yang dipantau. Ada beberapa. Tapi tidak semua ya. Dan ini di sini bedanya penguburan ini dengan yang biasanya. Di penguburan Uhud ini untuk sahabat-sahabat Nabi ini, satu lubang diisi 2 orang. Dicari siapa sahabat terdekatnya, misalnya korbannya saya. Siapa sahabat-sahabat saya yang paling dekat dengan saya di waktu hidup, maka dia selubang dengan saya. Begitu. Dan di sini para jemaah sekalian, salah satu yang wafat namanya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dan banyak sahabat yang lain yang tidak perlu saya sebutkan. Dan Allah di sini ingin membuktikan sabdanya dan jaminan nabinya. Nabi ketika korban-korban Uhud itu telah dibaringkan, Nabi bersabda, aku jamin kalian bahwa kalian betul-betul syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan ini sehingga di sini sempat terjadi banjir 3 kali, Pak. Yang pertama di zaman Sayyidina Muawiyah di tahun 40 Hijriah, 41 kalau tidak salah. Lalu yang terakhir yang saya baca di masa Raja Khalid. Raja Khalid ini merupakan salah satu raja dari dinasti Saudi sekarang ini, sekitar beberapa puluh tahun yang lalu. Dan banjir itu menyebabkan makamnya terbongkar, Pak. Terbongkar dan jenazah-jenazah itu keluar dalam keadaan masih utuh. Setelah ribuan tahun
Setelah dibongkar tahu ternyata jenazah-jenazah itu masih utuh, luka-lukanya masih menganga dan masih mengalirkan darah. Saya pernah membaca tulisan Syekh Tariq As-Suwaidan. Beliau ulama Kuwait. Syekh Tariq As-Suwaidan ini mengaji kepada Syekh Mahmud namanya di Saudi ini, dan Syekh Mahmud ini menceritakan merupakan salah satu ulama yang mendapatkan tugas dari pemerintah Saudi untuk memakamkan ulang mereka. Dan Syekh Muhammad ini berkata, dan seperti yang saya sampaikan tadi, bahkan dia menambahkan, dan Sayyidina Hamzah bisa kami kenali dengan luka-lukanya yang ada di dadanya. Dia kata Syekh Mahmud ini, dada Hamzah dirusak di bawah perutnya ini, dan hatinya rusak, telinganya dipotong, dan ujungnya dipotong. Bapak tahu kan kisahnya kan, bahwa ada seorang yang bernama Hindun bintu Utbah. Dia adalah istri Abu Sufyan. Dia dendam sekali kepada Hamzah karena orang tua dan pamannya dibunuh Hamzah dalam perang Badar. Maka dia menugaskan seseorang namanya Wahsy, budaknya. Wahsy itu ditugaskan, kamu kalau bisa bunuh Hamzah, kamu akan beri hadiah kamu yang banyak dan akan kamu merdekakan kamu. Dan Wahsy ini tidak punya urusan dengan perang sebenarnya. Yang dia tujuannya satu, ingin bunuh Hamzah. Tujuannya bukan karena benci Hamzah, karena dia ingin merdeka dan dia ingin mendapat hadiah yang banyak dari Hindu. Dan banyak kisah-kisah menarik di sini. Saya sebutkan satu, ada di sini yang bernama Hanzalah. Hanzalah ini diberi julukan Ghasilul Malaikah, atau orang yang dimandikan malaikat. Kenapa demikian? Hanzalah ini adalah seorang pengantin baru saja resepsian, baru saja ngumpul sama istrinya. Malam perang Uhud itu malam pertamanya. Ketika dia maaf sedang kumpul dengan istrinya, sedang melaksanakan kewajibannya sebagai suami, tiba-tiba ada panggilan perang. Ya fursanallah halummu, wahai kuda-kuda Allah, mari kumpul. Maaf dia dorong tubuh istrinya, lepaskan pelukan istrinya, dia ambil baju perangnya, dia ambil pedangnya, nggak sempat mandi, dia berangkat perang bersama Rasulullah dalam keadaan junub. Dan Allah takdirkan dia waktu itu mati dalam keadaan junub itu sebagai syahid. Dan ketika perang sedang berkecamuk, banyak sahabat Nabi yang menyaksikan ada hujan lokal. Setelah selesai perang, korban perang dicari, ternyata si Hamzah ditemukan dalam keadaan basah. Maka lapor, seorang dia saja, yang kena hujan dia saja. Lalu seorang orang lapor pada Nabi, ya Rasulullah, tubuh Hamzah kami dapatkan dalam keadaan basah. Nabi tersenyum. Nabi bersabda, si Hamzah ini dibandingkan malaikat. Kalau kalian ingin tahu sebabnya, tanya istrinya. Dia sudah sempat ngumpul sama istrinya, sehingga dia dibandingkan malaikat. Allah tidak ridha kalau dia menghadap Allah dalam keadaan junub, sehingga Allah tugaskan malaikat untuk memandikan dia. Dan banyak lagi kisah-kisah yang lain yang tentunya bisa Bapak Ibu dapatkan. Bapak Ibu telah baca buku sejarah, insyaallah. Selanjutnya mari kita salam ya. Salam kepada syuhada di sini, dan di sini kita sebutkan siapa yang kenal dan kita tidak sebutkan yang tidak kenal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya ayyuhal syuhada min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya sayyidal syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Assalamu alayka ya asadullah asad rasulih sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya amma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Sayyidina Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Assalamualaikum ya Sayyidina Abdullah ibn Jubair radhiyallahu anhu. Assalamualaikum ya Sayyidina Hanzalah Ya Sayyidina ibn Abi Amir radhiyallahu anhu. Assalamualaikum ya jami' asy-syuhada ya jami' ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Uhud. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma ajrul amilin. Salamun alaikum طبتم فادخلوها خالدين جزاكم الله عن الإسلام أهله خير الجزاء والله
يعيد يفيد إلينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الفاتحة.